Shalom alaikum saudara. Kembali kita berjumpa. Kita melanjutkan tema di hari Senin kemarin. Allah menyelamatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita umatnya bisa menerima penyelamatan Allah? Allah menyelamatkan tentu tidak otomatis langsung menyelamatkan manusia, tetapi dibutuhkan keputusan dari manusia apakah dia menerima penyelamatan Allah atau tidak. Nah, untuk supaya kita bisa menerima penyelamatan Allah, maka dibutuhkan satu hal yang mendasar, yakni kerendahan hati. Nah, tema malam ini orang yang rendah hati. Mari saudara, kita awali dengan berdoa lebih dulu. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Engkau memanggil kami sebagai umatmu untuk engkau selamatkan. Dan sekarang kami akan mewujudkan keselamatan yang dari Tuhan itu dalam hidup kami. Tuntun dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampunkan kesombongan kami Bapa, dan biarlah kami dapat bersikap rendah hati. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, untuk menyegarkan suasana, mari kita awali dengan kita memuji Tuhan dari NKB 128 bait pertama dan kedua. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di lautan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ya, firman Tuhan malam ini saya ambilkan dari satu ayat dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sederhana sekali. Ganjaran orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu menyelamatkan, maka supaya keselamatan yang dari Allah itu dapat kita nikmati, dibutuhkan satu keputusan dari kita, yakni kita mau dengan rendah hati menerima penyelamatan Allah. Allah sudah sediakan makanan, ini loh makanan, nasi dan lauknya. Tetapi nasi dan lauk itu tidak akan otomatis membuat perut kita kenyang kalau kita tidak memakannya. Nah demikian juga itu, penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sudah sempurna, tidak perlu kita tambah-tambahi, tetapi dibutuhkan dari kita keputusan untuk iya, saya menerima penyelamatan Allah. Dan itu akan bisa kita lakukan kalau kita dapat dengan rendah hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa toh hadiahnya orang yang rendah hati itu? Orang yang rendah hati pasti dia takut akan Tuhan. Nah, orang yang rendah hati dan takut kepada Tuhan, ada 3 berkat yang utama. Disebutkan tadi kekayaan. Apa itu kekayaan? Kecukupan hidup. Karena Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pelihara saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Menyelamatkan itu berarti mengasihi. Mengasihi itu berarti menyelamatkan. Dan menyelamatkan itu berarti mencukupkan. Mencukupkan itu berarti memelihara. Dan wujud pemeliharaan Tuhan kepada kita adalah kita diberikan kekayaan. Mungkin kita tidak berlebih, tetapi Tuhan memelihara dengan kecukupan yang ada pada kita. Lalu kesimpulannya apa, saudara? Kalau Tuhan menganugerahkan kekayaan, kita pasti dipelihara Tuhan. Kita tidak akan kapiran, kita tidak akan terlantar, kita tidak akan kekurangan. Pasti dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Di tahun yang baru ini Tuhan sudah memberikan jaminan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan. Berkat yang kedua, sudah yang kasih Tuhan. Jadi kita tidak hanya dicukupkan kebutuhan perut kita, tapi juga gengsi kita dicukupkan oleh Tuhan. Apa di situ? Kehormatan. Jadi kalau kita baca di ayat 4 tadi, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Tuhan berikan kehormatan kepada kita. Apa itu kehormatan? Kemuliaan. Jadi seseorang itu punya kebutuhan pokok. Kalau dulu kebutuhan pokok itu ada 3, papan, sandang, dan pangan. Tetapi sekarang tambah 1 lagi, apa itu? Kehormatan, gengsi. Tuhan akan mengangkat gengsi kita. Tuhan akan mengangkat kehormatan kita, kemuliaan kita. Karena orang yang rendah hati pasti ditinggikan oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tahun 2021 ini kita melangkah dengan pasti dalam kerendahan hati, sehingga kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Otomatis saudara, itu tidak perlu kita kejar. Kalau kita mau berlaku rendah hati, berserah kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, pasti kehormatan langsung diberikan Tuhan kepada kita. Kemuliaan pasti menyelimuti hidup kita. Dan berkat yang ketiga,
sesuatu yang sangat sederhana. Apa saudara? Kehidupan. Disebutkan di sana kehidupan. Kehidupan itu apa? Artinya terlepas dari kematian. Terlepas dari kematian berarti ya kecukupan, ya kehormatan, ya kita dipelihara seluruh kebutuhan kita. Dalam tubuh kita ini kan melekat 3 hal. Jasmani, rohani atau jiwa, dan roh. Jadi dalam tubuh kita ini ada raga, tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, Tuhan memberikan kehidupan bukan hanya untuk rohani saja, bukan hanya untuk jiwa saja, bukan hanya untuk raga kita, tetapi 3-tiganya. Selama kita di dunia, kita dicukupkan kebutuhan raga kita dicukupkan kebutuhan jiwa kita, gengsi kita, tetapi setelah kita dipanggil Tuhan, kita dicukupkan keselamatan kita, yakni kehidupan kekal. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang mencukupkan. Ya. Allah yang memberikan kehormatan, Allah yang memberikan kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, siapapun dia yang dengan rendah hati mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kekayaan akan dianugerahkan kepada dia, sehingga tubuhnya tidak akan kedinginan, karena papan, sandang, dan pangan dicukupkan, tetapi juga kehormatannya, gengsinya juga dicukupkan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Namun nyawanya juga diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu percayalah, ketika kita mengarungi 2021, maka Tuhan pasti menyertai. Sekalipun corona masih terus ada di sekitar kita, tetapi ingat, kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari kekuatan corona. Namun dengan rendah hati kita tetap menjaga diri. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu luar biasa mengasihi kami, memberkati kami. Berikan kami kekuatan untuk kami menjalani hidup di tahun 2021. Kami bisa bekerja dengan sungguh, menjaga kesehatan dengan sungguh, dan juga menjaga keselamatan sesama kami. Supaya dengan demikian kami bisa memutus mata rantai penyebaran corona. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami kepadamu, dan biarlah semuanya dengan rendah hati berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah, dan kiranya cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Mari saudara kita akhiri dengan NKB 128 bait ketiga dan keempat. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat, dalam erang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap
dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Terima kasih, sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa Rabu malam yang akan kita lakukan secara live streaming. Tuhan beserta saudara. Amin.